Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ISI akan menjelaskan tentang barisan dan deret aritmatika. Mari kita simak bersama-sama pembahasannya. Pembahasan pertama adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan yang selisih dua suku berurutannya sama besar atau selalu tetap. Ciri umum barisan aritmatika adalah selisih dari setiap suku dengan suku sebelumnya selalu sama, yang biasa disebut dengan beda atau dilambangkan dengan B. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, U1, U2, U3, U4, dan seterusnya merupakan barisan aritmatika yang bernilai A tambah B, A tambah 2B, A tambah 3B, dan seterusnya, yang ke setiap sukunya memiliki selisih yang sama, yang dimisalkan dengan B. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan 3, 6, 9, dan 12 adalah baris aritmatika. Kita bisa lihat bersama bahwa selisih dari setiap suku ternyata sama, yaitu 3. 3 inilah yang disebut dengan selisih atau beda. Selanjutnya, untuk menentukan rumus suku ke N suatu barisan, perhatikan pola ini. Berdasarkan pola tersebut, dapatkah sobat menentukan suku ke-7, suku ke-26 hingga suku ke-90? Dengan menggunakan pola di atas, kita dapat mengetahui dengan mudah suku-suku tersebut, yaitu sebagai berikut. Sehingga dapat kita simpulkan, untuk rumus suku ke N adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B, di mana N adalah bilangan asli, dengan A merupakan suku pertama atau suku awal, B merupakan beda, dan N merupakan bilangan suku keberapa yang akan kita hitung. Pembahasan selanjutnya yaitu deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah semua suku barisan aritmatika. Ada dua macam deret aritmatika, yaitu pertama, deret aritmatika naik apabila nilai UN semakin besar. Contoh, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya hingga ke UN. Kedua, deret aritmatika turun apabila nilai UN semakin kecil. Contoh, 99 ditambah 96 ditambah 93 ditambah 90 dan seterusnya hingga ke UN. Pada pembahasan baris aritmatika kita tahu bahwa UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurangi 1 kali B. Dari baris aritmatika kita dapat menentukan suku-suku pada deret aritmatika. Misal, jumlah N suku pertama deret tersebut dilambangkan dengan Sn. Kita bisa lihat ke slide, sehingga didapat 2Sn sama dengan N dikali 2 ditambah dalam kurung N kurangi 1 dikali B. Maka Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah dalam kurung N kurangi 1 dikali B. Jadi, rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah dalam kurung N kurangi 1 dikali B. Atau, karena UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B, maka dapat dituliskan menjadi Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN, atau Sn sama dengan N dibagi 2 dikali U1 ditambah UN. Agar lebih jelas, simak contoh berikut ini yuk. Tentukan jumlah bilangan bulat antara 250 dan 1000 yang habis dibagi 7. Penyelesaian. Jumlah bilangan bulat antara 250 dan 1000 yang habis dibagi 7 adalah 252 ditambah 259 ditambah 266 ditambah dan seterusnya hingga yang terakhir 994. Dengan nilai A sama dengan 252, B sama dengan 7, dan UN sama dengan 994. Sehingga kita masukkan ke rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B, sehingga didapat nilai N sama dengan 107. Kemudian substitusikan kepersamaan Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Maka S107 sama dengan 107 dibagi 2 dikali 252 ditambah 994 didapat 66.661. Jadi jumlahnya adalah 66.661. Nah, adik-adik, setelah menyimak materi yang dijelaskan tadi, yuk kerjakan soal-soal latihan berikut agar adik-adik lebih memahami materi barisan dan deret aritmatika ini. Latihan 1 tentang barisan aritmatika. Soal yang pertama, diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku ke-5 adalah 14 dan suku ke-8 adalah 29. Tentukan suku pertama dan beda barisan tersebut. Tentukan suku ke-12 dari barisan tersebut dan tuliskan 10 suku pertama dari barisan tersebut. Soal yang kedua, carilah X sehingga X ditambah 3, 2X ditambah 1, dan 5X ditambah 2 adalah bilangan berurutan yang memenuhi barisan aritmatika. Selanjutnya, latihan 2 tentang deret aritmatika. Soal yang pertama,
Tempat duduk sebuah gedung pertunjukan film diatur mulai dari depan ke belakang. Dengan banyaknya baris di belakang, lebih 4 kursi dari baris di depannya. Bila dalam gedung pertunjukan terdapat 15 baris kursi dan baris terdepan ada 20 kursi, maka berapakah kapasitas tempat duduk di dalam gedung pertunjukan tersebut? Soal yang kedua, seorang ibu membagikan permen kepada 5 orang anaknya menurut aturan deret aritmatika. Semakin muda usia anak, semakin banyak permen yang diperolehnya. Jika permen yang diterima anak kedua 11 buah dan anak keempat 19 buah, maka berapakah jumlah seluruh permen? Sekian presentasi dari kami. Sebelum ditutup, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Saada Ulfa. Saya lahir di Kuningan pada tanggal 21 April 1996. Alamat saya di Dusun Salia, RT 3 RW 1, Desa Sisukadana, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Moto hidup saya adalah Smile. Nama saya Ita Rosita. Saya lahir di Kuningan tanggal 20 Mei 1994. Alamat saya di Dusun 1 RT 4 RW 2 Desa Sidamulya, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Moto hidup saya Manjada Wajada. Nama saya Ida Hamidah. Saya lahir di Majalengka tanggal 20 Februari 1995. Alamat saya di Blok Masjid RT 1 RW 2 Desa Rancapukat, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Moto hidup saya, teruslah berjuang karena akhir dari perjuangan adalah kematian. Dan akhirnya, kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam isi.